para pengguna sihir sekalian. Sudahkan kalian mandi hari ini? Ingat besok Senin. Langsung saja kita lanjutkan chapter berikutnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 61. Sementara itu, ada dua cara Soho memanggil prajurit bayangan. Salah satunya adalah mengekstraksi monster yang baru saja dibunuh dan menggunakannya sebagai Shadow Army. Cara lainnya adalah menyimpan mayat yang telah dibunuh pada Shadow Dungeon dan mengambilnya kembali saat dibutuhkan. Tapi sekarang, ada cara tambahan. Mumi dari Piramida Amit. Orang-orang ini pada dasarnya mayat cadangan bagi Soho. Mereka seperti aksesoris yang siap langsung digunakan tanpa harus dikalahkan terlebih dahulu. Mumi bayangan level 1. Rank normal. Dengan begitu, Soho bisa langsung mensummon 20 mumi bayangan. Statistik mumi ini cukup kuat sehingga merepotkan Guild Scavenger dan Guild Asura. Kekuatan, kelincahan, dan kegigihan mereka seperti zombie. Di atas segalanya, racun perusak yang bocor melalui celah di perban mereka akan mengganggu musuh di sekitarnya. Dan racun inilah yang menjadi alasan mengapa Soho berusaha menjauh dari hunter lainnya. Keehi. Mumi bayangan mulai merobek dan menghancurkan tanaman merambat berduri woodbine. Racun dari monster itu tidak akan berpengaruh untuk mumi. Justru sebaliknya. Tanaman merambat berduri terkontaminasi racun mumi bayangan dan mulai membusuk. Cehi. Woodbine menyerang balik dengan ganas. Bahkan mumi bayangan pun tidak bisa mengelak. Perbannya robek karena tersangkut duri, dan tubuhnya terjerat di tanaman merambat dan hancur. Namun, perban hitam baru melilitnya. Para mumi yang terluka telah pulih dan bangkit kembali. Seperti iblis yang bangkit dari neraka. Keeyak. Para hunter sangat terkejut. Ya Tuhan, apa yang kulihat ini? Aku tidak percaya mereka semua adalah monster yang disummon. Seketika persepsi semua orang tentang summoner langsung hancur. Ekspresi Gudong Jaya makin frustrasi melihatnya. Ini, gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia baru saja menggunakan summon yang memberi buff kekuatan? Tidak. Pada titik ini, aku bahkan tidak yakin apakah itu adalah kekuatan buff. Beru hanya menonton pertempuran sambil menguap di udara. Sial. Kalau dipikir-pikir ulang, Godong Jaya tiba-tiba menyadari keanehan. Tatapannya beralih ke perban yang masih melilit pergelangan tangannya. Perban ini tidak biasa. Para healer dari Guild White Tiger juga menyadari hal tersebut. Rupanai begitu. Item perban yang bergerak dengan sendirinya dan melingkari pergelangan tangan. Dan mumi yang diperban bertarung seperti iblis di depanku. Perban itu bukan item. Apakah itu teknik summon? Baru pada saat itulah beberapa hal aneh sebelumnya mulai jelas. Gudong Jae, yang tiba-tiba memikirkan sesuatu, melihat perban yang melilit pergelangan tangannya dengan wajah merenung. Au, entah bagaimana dia memberiku pertolongan. Ada yang salah sejak awal. Bukankah itu sudah dikutuk dengan sesuatu? Au, dia takut dengan perban itu. Dia takut jika menjadi seperti mumi hitam itu. Melihatnya dari kejauhan, Soho memiringkan kepalanya. Mengapa kamu di sini? Itu benar. Pria serangga itu terlalu penakut. Beru mendecakkan lidahnya dan terbang ke arah Soho. Kemudian dia melihat sekeliling dengan serius. Lebih dari itu, Tuan Muda. Suasananya aneh. Aku juga merasakannya. Meninggalkan semua pertempuran di tangan para mumi, Soho sendiri telah mengamati sekelilingnya dari awal. Kemudian, pada akhirnya, dia menemukan sesuatu yang aneh. Dengungan lebah yang sangat kecil dapat didengar jika diperhatikan. Tatapan Soho dan Beru mengarah ke atas secara bersamaan. Dari kejauhan tampak lebah biasa. Seekor lebah kecil terbang. Itu hanya satu lebah. Tapi apakah itu masuk akal? Lebah biasa tinggal di gua monster seperti ini. Tanpa ada bunga. Tidak mungkin madu keluar dari tanaman berduri itu. Bukankah itu masuk akal? Soho dan Beru saling memandang dengan mata percaya diri dan mengangguk. Penjahat tingkat A. Li Minsung dengan sayap lebah di punggungnya. Mungkinkah dia bersembunyi di suatu tempat dalam sini? Itu mungkin saja terjadi.
Apakah itu sarang lebah raksasa? Struktur halaman dengan lubang di tengahnya. Apakah karena perasaanku saja seluruh gedung Times Square terlihat seperti sarang lebah? Dalam hal itu, tanpa sadar mereka sudah memasuki sarang lebah. Satu persatu, semakin banyak lebah beterbangan. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar lebah, itu sama sekali bukan ancaman bagi para hunter. Seekor tawon mungkin agak berbahaya. Tiba-tiba, stat sensorik Soho mendeteksi bahaya. Wow, ada gerombolan yang mendekat. Itu adalah tawon. Ratusan, tidak, ribuan tawon berkerumun di sini dari seluruh Times Square. Itu akan sedikit berbahaya. Bukan tawon biasa. Mereka semua memiliki kekuatan magis. Tawon bermutasi, tawon bermutasi. Soho buru-buru berbalik arah dan berteriak. Semuanya berhati-hatilah. Itu bukan segerombolan lebah biasa. Para hunter yang merespon terlambat menyadari kata-kata itu. Anggota Guild White Tiger, yang memiliki indera lebih sensitif daripada hunter normal, pasti menyadarinya lebih cepat dari itu, dan segera mengantisipasi. Jangan panik. Meski ada begitu banyak, lagi pula, mereka hanyalah serangga biasa. Blokir mereka dengan skill pertahanan. Para summoner gunakan serangga api. Wow, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Soho sibuk berurusan dengan Woodbine, tetapi tiba-tiba lebah menyerang. Namun, bagi Soho, yang telah mengalami banyak hal hanya dalam 2 hari, ini tidak terlalu sulit. Soho dengan tenang mengeluarkan kedua pedang dari inventorinya. Tidak ada terkejut bagaimana pedang yang tiba-tiba muncul di tangan Soho karena dia sedang terburu-buru. Bahkan jika ada orang yang melihatnya, tidak aneh jika seorang summoner memanggil sesuatu. Setelah mengamati situasi dengan tenang, Soho meneriaki para summoner. Tolong ledakkan serangga api di depan mereka sekaligus. Bagaimana jika mereka mencoba untuk menghindarinya? Seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Serangga api membutuhkan waktu untuk dipanggil kembali. Itu harus digunakan sebaik mungkin. Aku akan melakukan hal yang lain. Baiklah. Mendengar instruksi Soho, para summon memindahkan serangga api tanpa sepatah kata pun. Karena dia sudah melihat kemampuan Soho sebagai summoner, kata-katanya tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, begitu Soho memberi perintah, banyak serangga api meledak di udara. Saat tawon hendak berpencar untuk menghindari ledakan, gunakan skill Storm Slash. Serangan itu tepat mengenai gerombolan tawon sekaligus. Kamu telah membunuh tawon yang terkontaminasi. Kamu telah membunuh tawon yang terkontaminasi. Kamu telah membunuh tawon yang terkontaminasi. Gerombolan tawon yang datang berubah menjadi abu. Wow, sungguh luar biasa. Namun, anggota Guild White Tiger yang lebih berpengalaman, terkejut dalam arti yang berbeda. Tidak. Bagaimana bisa seorang summoner menggunakan skill seperti itu? Ilmu pedang yang baru saja Soho tunjukkan. Bahkan seorang hunter tipe tempur tidak akan sehebat itu. Itu tak mungkin dilakukan meski kau memiliki skill tertentu. Meski kau memiliki cukup mana untuk menggunakan skill yang begitu kuat sambil memanggil 20 mumi. Sulit dipahami dengan akal sehat. Bagaimana bisa? Apa-apaan orang itu? Gudong Jaya merasa pergelangan tangan, yang telah diobati, tiba-tiba sakit. Namun tidak semua tawon mati. Bahkan setelah itu, lebah yang datang dari segala sisi terus mengganggu para hunter. Tawon menyembunyikan diri di celah-celah Woodbine. Kemudian situasinya menjadi lebih rumit. Setiap kali hunter melawan Woodbine, tawon mengendap dan menyerang hunter. Sialan. Gudong Jae, yang bertarung di garis depan, disengat tangannya. Tangannya membengkak besar dan pembuluh darah berubah menjadi hijau dengan benjolan yang akan pecah. Itu sangat menjijikkan. Heller. Terlalu jauh untuk kembali ke tempat Heller berada karena dia harus bertarung di depan. Pada akhirnya, racun itu merambat ke lengan dan bahunya. Soho tiba-tiba muncul lalu memotong lengannya. Pertolongan pertama. Ah, kurang ajar kau. Pertolongan pertama macam apa ini? Membeli item perban mumi.
Gunakan item perban mumi. Perban putih terbang dari tangan Soho dan melilit bahu Gu Dongjae. Itu akan membantu untuk sementara. Kemudian Heller akan mengurus sisanya. Kau bisa menggunakan ramuan, tapi tidak ada waktu untuk itu. Selain itu, Heller peringkat B dari Guild White Tiger akan mampu meregenerasi lengan yang terputus. Lebih dari itu, Soho dengan cepat memeriksa lengan Dong Jae-ko yang telah dipotong. Lengan berubah jadi hijau dan membusuk. Beru, coba jelaskan. Ya, Beru sepertinya mengetahui sesuatu. The King of Bugs, Lord of Plagueis, memiliki kemampuan yang serupa. Mungkin ada hubungannya dengan insek monark. Soho menatap Ber dan bertanya. Apakah kamu mengatakan bahwa insek monark juga mati dalam perang? Ya, para monark semuanya mati. Siapa namanya? Raja Serangga. Penguasa wabah, Kueresa. Sangat kuat. Itu adalah kemampuan yang mengerikan. Jadi, seperti apa skillnya? Ini adalah skill untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh dan menjadikannya inang bagi serangga beracun. Inang. Singkatnya, seperti zombie yang dipenuhi belatung. Namun, ketika belatung itu tumbuh, mereka akan terlahir kembali sebagai serangga beracun. Itu sangat buruk. Soho mengangkat kepalanya dan memelototi kawanan lebah yang terus terbang. Hal terburuk adalah area itu secara bertahap menjadi labirin dalam Dungeon. Woodbine hanyalah sebagian kecil dari semak duri yang menutupi Times Square. Saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan bergabung satu sama lain, mereka berubah menjadi dinding duri yang tinggi dan mulai memisahkan para hunter. Berbahaya. Jangan sampai terpecah. Cepat ke sini. Para hunter terkejut dengan dinding duri yang tiba-tiba muncul dari tanah. Situasi Dungeon semakin mengerikan. Muncul labirin hidup. Jika ini terjadi, para hunter pada akhirnya akan tersesat dan terpecah satu sama lain. Kau tak akan tahu kapan dinding duri itu tiba-tiba berubah menjadi monster dan menyerangmu. Dan di labirin yang rumit ini, satu-satunya yang diuntungkan adalah lebah-lebah itu. Perkiraan Soho benar. Mereka berada di sarang lebah besar, kerajaan lebah. Soho tiba-tiba memikirkan tentang ekologi lebah. Kebanyakan lebah pekerja bergerak di bawah perintah. Jadi itu berarti, kupikir pasti ada pelaku yang memberi perintah mereka di suatu tempat. Benar Tuan Muda. Saya juga menyadari itu. Kau ada di mana? Beru. Bisakah Anda mendengarku? Dari tadi, antena Beru terus bergerak tanpa henti. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 62. Saat ini, anggota Guild White Tiger benar-benar bingung. Alasan mereka melakukan raid ini adalah untuk melindungi para hunter dari kemungkinan serangan Lee Min-sung. Namun, ketika mereka memasuki Dungeon ini, banyak kekacauan yang tak terduga bermunculan. Sialan. Bukankah ini Dungeon peringkat C? Bukankah tidak ada yang namanya labirin dalam informasi Dungeon ini? Di Dungeon kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Nilai informasi sama pentingnya dengan hidupmu. Itu salah satu alasan mengapa Hunter lebih memilih guild besar. Dan, tentu saja, Guild White Tiger, salah satu perwakilan dari guild besar, juga memiliki banyak data tentang Dungeon yang belum dijelajahi. Secara khusus, karena Dungeon tipe lapangan yang ada di luar gate bebas untuk dimasuki, informasi yang lebih detail seperti jenis monster yang muncul dapat diperoleh. Itu berlaku juga untuk Times Square Dungeon. Pertama-tama, karena mereka tahu monster yang muncul adalah Woodbine, mereka telah memutuskan raid ini dengan 2 summoner berpengalaman di sini. Serangga api itu sendiri bukanlah summon yang memberikan damage besar. Namun jika tentang summoner peringkat C, jumlah objek yang disummon cukup banyak, sehingga memiliki efisiensi yang tinggi saat berhadapan dengan monster tipe tanaman. Selain itu, selama ada 3 hunter peringkat B, mereka bahkan tidak bisa menduga akan mengalami masalah seperti itu di Dungeon peringkat C. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membawa hunter mage. Jika ada mage dengan skill api, tidak akan ada tawon yang menyerbu sebanyak itu.
Itu skill yang menakjubkan. Serangan gabungan dari badai pedang dan serangga api yang berayun dari kedua pedang Soho sudah menunjukkan sinergi yang hebat. Anggota Guild White Tiger kagum saat mereka melihat sisa-sisa tawon beterbangan sebagai abu di udara. Siapa sebenarnya orang itu? Bukankah dia terlalu hebat bertarung bagi hunter pemula yang baru awaken kurang dari sebulan? Soho secara alami membuat para summoner yang jauh lebih senior darinya seolah-olah mereka adalah bawahannya. Selain itu, dia juga memberikan instruksi yang tepat kepada hunter lainnya. Serahkan lebah pada kami. Sisanya mengurus Woodbine. Mumiku akan menahannya. Jadi dealer cukup fokus pada serangan. Dan tank tetap berada di depan dealer. Ya, baiklah. Hunter bergerak dengan sempurna sesuai panduan Soho. Garis pertempuran yang berantakan dengan cepat kembali kompak. Hanya Gudong Jaya yang terlihat kikuk di pojokan tanpa mampu berbuat apapun. Lebih baik kau di sini. Jangan menghalangi. Duduk dan rawat lenganmu. Ya oke. Godong Jaya berlari ke arah Heller mendengar perkataan Soho. Para Heller yang melihat kejadian ini merasa aneh. Ini adalah party yang paling mengkhawatirkan. Tapi menjadi lebih baik dari yang diharapkan. Soho mengayunkan kedua pedangnya menebas labirin berduri. Namun Din itu beregenerasi. Apakah kau pikir ini akan menghambatku? Itu pasti. Jadi apa yang mereka katakan? Beru masih menggerakkan antenanya sambil melihat para lebah yang melayang di udara. Oh. Seperti itu kalian berharap kami akan mati. Lalu Beru melihat kejauhan itu di sana. Ayo pergi ke sana. Kau akan tahu siapa yang sudah menunggumu di sana. Lalu labirin itu membuka jalan ke tempat yang akan dituju Soho. Kurasa mereka juga menungguku di sana. Ini adalah serangga yang menjengkelkan. Mungkin orang itu akan sedikit menarik. Soho tersenyum saat melihat monster menunggunya di ujung labirin. Lancer terkontaminasi, bentuk aneh yang terlihat seperti gabungan serangga dan manusia. Monster humanoid bersenjatakan armor kuning dan hitam berdiri di sana. Seorang Lancer. Ada sengat lebah di tangannya. Kik. Ya. Aku seorang Lance yang melayani Ratu Agung. Lancer itu membentangkan sayapnya dan terbang. Dia serangga aneh. Bisa berbicara seperti manusia. Kenapa kamu menatapku seperti itu, Tuan Muda? Soho bertanya pada Lancer itu. Jadi kenapa kau menungguku? Hanya saja kau sedikit mengganggu. Jadi aku mengurungmu. Kau tahu. Itu suatu kehormatan sebagai Lancer Sang Ratu. Aku harus berurusan denganmu sendiri. Lancer itu menyilangkan lengannya yang runcing. Kau mencoba mengurungku. Sambil tersenyum. Soho mengeluarkan Shadow Army. Justru kau yang terjebak. Kihik. Kiyah. Mumi bayangan. Bangkit bersamaan. 10 mumi di tempat para hunter berada. 10 lainnya ada di sini. Bahkan pada saat mereka dipisahkan oleh labirin, Soho dengan tenang mengatur pasukannya sesuai dengan situasi. Namun, si Spearman yang tiba-tiba dikepung oleh Shadow Mumi tidak gentar sama sekali. Sebaliknya, dia malah menertawakan Soho dengan remeh. Kiririk. Kau melakukannya dengan baik sebagai seorang summoner. Aku sangat menyadari kelemahan summoner. Aku juga pernah menjadi hunter. Sayap Lancer itu bergerak dengan cepat. Dan dia menghilang. Spearman menerobos mumi bayangan lalu menerjang Soho. Kelemahan summoner adalah dirinya sendiri. Aku pernah menjadi hunter. Soho memikirkan kata itu. Dia memutar tubuhnya sedikit untuk menghindari serangannya. Serangan itu benar-benar kuat. Setidaknya peringkat C. Atau lebih. Aura yang bisa kurasakan darinya adalah peringkat C. Namun, kecepatannya sebanding dengan peringkat B. Dan tubuh yang berevolusi untuk melampaui batas fisik. Itu benar-benar kuat. Kiririk. Benar sekali. Teruslah berjuang. Kecepatan serangan yang luar biasa. Dalam sekejap mata. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujam Soho. Semua serangan itu mengarah ke titik buta Soho. Dan sangat cepat sehingga terasa seperti banyak musuh yang menyerang pada saat bersamaan. Alih-alih melakukan serangan balik, Soho diam-diam menghindari serangan dengan tipis. Terus ikuti gerakan dengan matmu.
Lalu tiba-tiba, dia pria yang sangat menyenangkan. Aku tahu cara menggunakan magic. Jika kamu berpura-pura lemah, lawan akan mati karena lengah, kan? Mereka bilang dia pemula tanpa pengalaman, tapi dia cukup cerdas. Tiba-tiba, Soho dikepung oleh 5 orang berlancar. Masing-masing memiliki penampilan yang sedikit berbeda, tetapi semuanya terlihat seperti gabungan serangga dan manusia. Bahkan jika kamu menyadarinya, tidak ada yang akan berubah. Pada saat itu, para Spearman menyerang Soho. Namun nyatanya, Soho juga cukup percaya diri dalam kecepatan. Kang Xin menyatu dengan Pat Gray. Rambut Soho berubah menjadi perak. Soho sekejap menghilang lalu muncul di hadapannya dengan kedua pedang. Menebas kepalanya, kamu telah membunuh lancer yang terkontaminasi. Sisa 4. Para lancer yang kaget melihat kepala rekannya menghilang. Soho kembali menghilang. Lalu kepala lain berguling di tanah. Kamu telah membunuh lancer yang terkontaminasi. Sekarang 3. Baru pada saat itulah ekspresi para lancer yang tadinya santai tiba-tiba berubah. Seorang prajurit yang mengembangkan tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Soho juga telah memusatkan semua skill point yang tersisa pada strength. Akibatnya, kekuatan dan kecepatan yang diperoleh Soho dengan tambahan buff dewa yang kuat, jauh melebihi kekuatan para lancer itu. Jangan khawatir. Soho tersenyum pada mereka. Aku akan menyisakan satu dari kalian. Raja atau Ratu Serangga. Seseorang harus menghancurkan posisinya. Bersambung.